Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Aziz. Di sini akan melakukan skills lab tentang pemeriksaan ginekologi. Nah, yang pertama kita menyapa pasien dulu dan mengkonfirmasi identitas pasien. Selamat pagi Ibu. Dengan Ibu Rina ya, usia 30 tahun. Ingin pemeriksaan tentang keputihan. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan ginekologi Bu. Ginekologi itu pemeriksaan apa? Nanti saya akan memasukkan alat ke vagina Ibu dan nanti jadi mohon maaf apabila kurang nyaman karena nanti dimasukin alat. Nah, apa Ibu bersedia? Ya. Ini tujuannya untuk memeriksa keputihan itu di sebelah mana dan mendiagnosis jadi Ibu ini sakitnya apa. Nah, kemudian saya menyuruh pasien ibunya untuk kencing terlebih dahulu. Silakan Bu ke kamar mandi dulu untuk kencing supaya nanti saat pemeriksaan tidak kencing. Oke. Setelah sudah saya mempersilakan pasien, Ibu silakan berbaring mengangkang Bu ya. Ya seperti itu Bu. Nah, saya akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Yang pertama ada handscoon steril. Nah, handscoon steril. Kemudian ada spekulum, ada bengkok, ada nanti ada tempat untuk asam asetatnya, kemudian ada asam asetat, ada brush, kemudian ada spatula, ada objek gelas, kemudian ada kasa steril yang nanti untuk membersihkan daerah vulva vagina, kemudian ada tempon tang, namanya tempon tang. Setelah pasien berbaring di meja ginekologi, kemudian saya meminta untuk melepaskan celana pasien. Ibu silakan celananya dilepas Bu ya, supaya memudahkan pemeriksaan. Nah, kemudian saya akan menyalakan lampu sorot untuk penerangan dan memakai sarung tangan secara aseptik. Sarung tangannya di sini anggap saja sarung tangan steril. Nah, kita cuci tangan terlebih dahulu secara WHO. Oke, sudah selesai, baru kita menggunakan sarung tangan. Ya, yang selanjutnya adalah melakukan inspeksi di daerah vagina si ibu. Jadi kita pertama kita disinfeksi dulu bagian vaginanya dengan kapas steril. Ini kapas steril. Dan ini ada betadine atau iodium boleh pakai itu. Kita oleskan saja di sini. Nah, kita bersihkan dan kita inspeksi di daerah mons pubisnya apakah ada massa atau ada luka dan sebagainya. Nah, selanjutnya dilakukan palpasi. Yang pertama palpasi di mons pubis sini, apakah teraba massa atau ibunya merasa nyeri. Ini nyeri Bu, tidak. Kemudian di daerah kelenjar Bartolinnya. Di sini apakah ada pembesaran kelenjar Bartolin atau tidak? Oke, di sini tidak nampak. Wis, nggak usah dipotong. Tutupku. Disponsori oleh Eger. Eger bayar ya. Eger bayar. Yang selanjutnya adalah memasukkan spekulum untuk memeriksa bagian dalam vagina. Kita memilih spekulum yang tepat sesuai ukuran dari vagina si ibu. Nah, misalkan ini, ya kita pegang spekulumnya seperti ini, lalu kita masukkan pelan-pelan. Kita permisi dulu ibu, permisi saya masukkan alatnya. Nah, cara megangnya seperti ini kira-kira. Pertama itu miring dulu. Nah, bisa gini sih. Miring dulu, kita masukkan. Nah, baru kita luruskan seperti ini. Kemudian kita tarik close-nya supaya melebar dan kita kunci. Oke. Nah. Oke. Setelah spekulumnya terpasang, kita bisa mengobservasi bagian dalamnya dengan cara menggerak-gerakkan spekulumnya secara perlahan.
kita observasi dinding vaginanya, apakah ada bercak keputihan di situ. Nah, di sini nampak tidak ada, jadi dinding vaginanya tampak bersih. Nah, kita juga bisa mengobservasi bagian serviksnya juga, apakah terjadi ada abses atau tidak. Nah, setelah kita selesai observasi, kita bisa mengeluarkan spekulumnya. Cara mengeluarkannya, kita kendorkan dulu bautnya, kita tutup dikit, dimiringkan lagi, baru ditarik, dan kita masukkan ke desinfektan. Oke, sudah selesai. Kemudian kita akan melakukan pap smear. Nah, melakukan pap smear kita memasukkan spekulum lagi. Spekulumnya sesuai dengan ukuran vagina si ibu. Seperti tadi, masukinnya miring, kemudian diluruskan, dibuka, kemudian dikunci. Nah, kita melakukan dengan metode dengan brush. Nah, selanjutnya pemeriksaan pap smear, yaitu dengan brush. Kita siapkan dulu brushnya, seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan ke dalam vaginanya. Ini anggap aja bagian dalam vaginanya yang sudah dimasukin spekulum. Jadi tampaknya seperti ini. Nah, kita masukkan pelan dengan satu tangan sampai ke lubang serviksnya. Nah, kita putar-putar sampai 5 kali. Oke, kalau sudah, kita tarik dan kita masukkan ke tabung sitobrush. Nah, setelah selesai, kita kirim ke laboratorium PA. Nah, kemudian bisa juga menggunakan stick atau spatula. Nah, spatulanya seperti ini dengan ujung yang panjang seperti ini. Nah, caranya sama, kita masukkan ke dalam vaginanya sampai menyentuh serviks. Nah, kita putar-putar sampai 5 kali. Setelah dapat, kita keluarkan. Nah, kita taruh di preparat gelas seperti ini, dioleskan. Setelah itu kita kirim ke laboratorium PA. Seperti itu pemeriksaan pap smear. Nah, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan IVA dengan cairan asam asetat 3-5%. Nah, kita siapkan dulu asam asetatnya, misalkan ini asam asetat 3% atau larutan cuka. Kemudian ada tempatnya, kemudian ada kapasnya. Nah, kita masukkan dulu asam asetatnya ke sini. Nah, sudah. Lalu kita colek. Kita masukkan ke dalam vagina. Tadi sudah dimasukin spekulum ya. Nah, kita oleskan di bagian pinggir-pinggir dari serviks ini. Oke. Dirasa sudah cukup, kita sudah keluarkan. Nah, kita tunggu sekitar 2 menit. Nah, setelah 2 menit kita periksa apakah ada perubahan warna di serviksnya. Nah, di serviksnya kalau ada aceto white, maka itu terjadi anomali. Oke. Nah, seperti itu pemeriksaan IVA. Nah, setelah melakukan pemeriksaan IVA, kita bisa lepas spekulumnya. Seperti tadi, kita kendorkan, tutup, kemudian dimiringkan, lepas, straight, kita masukkan ke desinfektan. Oke. Kita bisa lepas sarung tangannya. Dan dibuang, kita ganti sarung tangan yang baru. Kita akan melakukan pemeriksaan bimanual atau vaginal touche. Kita bisa menggunakan satu jari, kita masukkan ke vagina ibu. Sebelum itu kita lumasi dulu jari kita dengan gel supaya tidak sakit ke ibu. Kita masukkan. Nah, kita evaluasi uterusnya. Nah, uterusnya kita evaluasi konsistensinya bagaimana, ukurannya bagaimana, kemudian posisinya antifleksi atau retrofleksi, dan adanya massa atau tidak. Kemudian kita evaluasi parametrium kanan.
Nah, ini adanya nyeri tekan atau tidak, adanya massa, tegang atau kaku. Begitupun dengan parametrium kiri. Oke. Nah, setelah selesai, ini setelah dirasa cukup selesai, kita bisa keluarkan jari kita dan bisa membersihkan vaginanya dengan air DTT. Dibersihkan lagi. Oke, sudah selesai. Nah, di sini pemeriksaan sudah selesai. Ya Bu, pemeriksaan sudah selesai. Silakan bisa kembali memakai celananya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.